Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelna Fauziah dari kelas 11 MIPA 2. Ini saya akan menerangkan tentang perang melawan kolonialisme Aceh versus Portugis, Maluku, dan Sumatera. 1. Aceh versus Portugis dan VOC. Sejak Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511, Kerajaan Aceh merupakan saingan yang terbelat dalam perdagangannya, sebab banyak pedagang Asia yang memindahkan kegiatan dagangnya ke Aceh. Persaingan dagang antara Portugis dan Kerajaan Islam Aceh makin lama makin meruncing, kemudian meningkat menjadi permusuhan. 1. Kapal-kapal dagangnya yang berlayar disertai prajurit dengan perlengkapan meriam. 2. Meminta bantuan meriam serta tenaga ahlinya dari Turki. 3. Meminta bantuan dari Jepara dan Calicut. Sementara itu, Portugis mempunyai rencana terhadap Aceh sebagai berikut. 1. Menghancurkan Aceh dengan jalan mengepungnya selama 3 tahun. 2. Setiap kapal yang berlayar di Selat Malaka akan disergap dan dihancurkan. Namun ternyata rencana Portugis tidak dapat terlaksana, sebab Portugis tidak memiliki armada yang cukup untuk mengawasi Selat Malaka. Bahkan seringkali armada Aceh menyerang langsung ke markas Portugis di Malaka. Hal itu terjadi antara lain pada tahun 1629 pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Permusuhan antara Aceh dengan Portugis berlangsung terus-menerus. Kedua pihak saling menghancurkan, sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. 2. Maluku angkat senjata. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia, Belanda monopoli di Maluku terus dijalankan, beban rakyat semakin berat. Tindakan pemerintah Hindia Belanda semakin menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap rakyat. Perlawanan rakyat Maluku tahun 1817, Thomas Matulesi, ia dijuluki Patimura. Tanggal 15 Mei 1817, perlawanan rakyat Maluku dikorbankan. Kemenangan rakyat Maluku semakin menggelora masyarakat di berbagai daerah untuk berjuang mengusir Belanda. Namun sayang, setelah Belanda mengirim bantuan lebih besar dengan disertai kapal-kapal sewaan dari Inggris dan persenjataan yang lebih lengkap, perlawanan ini akhirnya dapat dipatahkan. 3. Sultan Agung versus Jipi Coen. Sultan Agung, raja terbesar di Mataram, menggantikan ayahandanya wafat tahun 1613. Panembahan Seda Krapyak, dia adalah yang terbesar di antara raja-raja pejuang dari Sawah. Pada tahun 1614, Sultan Agung menyerang Surabaya bagian selatan, yaitu ujung timur Malang, dan kemungkinan juga Pasuruan. Disitulah tentara Surabaya dapat dikalahkan oleh Mataram. VOC sangat memerlukan beras Jawa dan mengharapkan dapat melakukan perdagangan dengan daerah-daerah pantai pengekspor beras. Tetapi Sultan Agung menolaknya. Tahun 1618, ketika terjadi paceklik, dia melarang penjualan beras kepada pihak VOC. Akhirnya permusuhan pun meledak. Pada bulan November 1618, VOC melakukan pembalasan dengan membakar semua kapal Jawa yang sedang berlabuh di pelabuhan dari kota. Pada bulan Mei 1619, Jan Pieterszoon Coen menghentikan sebentar perjalanannya untuk merebut Batavia guna membakar Jepara lagi.
Selama 10 tahun, Sultan Agung memberikan prioritas pada usaha penakluk lawan-lawannya bangsa Jawa yang lebih dekat dengan Mataram. Pada tahun 1622 sampai 1624, VOC mengirimkan perutusannya kepada Sultan Agung, tetapi permintaan Sultan Agung akan bantuan angkatan laut VOC dalam rangka peperangannya melawan Banten. 4. Perlawanan Banten. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya yang bernama Pangeran Purbaya. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1683, VOC merupakan politik adu domba antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan puteranya hingga terjadi perselisihan yang menyebabkan posisi kerajaan Banten menjadi lemah. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatangannya perjanjian dengan Kompeni. Perjanjian tersebut mengakibatkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. 5. Perlawanan Goa. Di Sulawesi Selatan, perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dilakukan oleh Kerajaan Goa dan Talio, yang kemudian bergabung menjadi Kerajaan Makassar yang merupakan saingan terberat VOC wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang VOC terasa semakin berat hingga VOC melakukan upaya tuntutan terhadap VOC. Persaingan dagang VOC terasa semakin berat hingga VOC melakukan upaya tuntutan VOC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan. Ketika VOC menyerbu Makassar, pasukan Kompeni dibantu oleh pasukan Raja Bone dan pasukan Kapten Yenker dari Ambon. Pasukan Angkatan Laut VOC yang dipimpin oleh Spelma. Peperangan berlangsung seru dan cukup lama, tetapi pada saat itu kota Makassar masih dapat dipertahankan oleh Sultan Hasanuddin. Pada akhirnya kesempatan itu, Sultan Hasanuddin terdesak dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di desa Bongaya tahun 1667. Perlawanan Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arupalaka. 6. Perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Pada tahun 1743, Pakubuwono II menyerang pantai utara Pulau Jawa kepada VOC. Pangeran Mangkubumi dan Mas Said tidak setuju, karena pantai tersebut merupakan pelabuhan dagang yang menjadi sumber penghasilan bagi Mataram. VOC akhirnya berhasil membujuk Pangeran Mangkubumi untuk menandatangani perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Isi perjanjian Giyanti dibagi menjadi 2, yaitu 1. Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I. 2. Mataram Timur tetap dikuasai oleh Pakubuwono III. 7. Riau angkat senjata. Konsep Nasakom Orde Lama menimbulkan penyelewengan dalam segala aspek kehidupan nasional. Ditambah lagi adanya konfrontasi dengan Malaysia yang menyebabkan rakyat Riau sangat menderita karena kehidupan antara Riau dengan Malaysia terputus. Isi perjanjian Giyanti adalah Kerajaan Mataram, ada 2. Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I. Mataram Timur tetap dikuasai oleh Pakubuwono III. Untuk menghentikan perlawanan Mas Said, VOC pada tahun 1575 membujuknya untuk menandatangani perjanjian Salatiga yang diisi Kerajaan Surakarta dibagi 2. 1. Bagian barat diperintah oleh Sultan Pakubuwono III. Bagian timur diperintah oleh Mas Said yang bergelar Pangeran Adipati Mangkunegoro I. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.